Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita gunakan setiap hari, tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Ya, kita akan mengupas tuntas 5 fakta unik dan mengejutkan tentang waktu. Jujur, saya sendiri kaget waktu pertama kali tahu fakta-fakta ini. Dan saya yakin, sebagian besar dari kalian juga belum pernah mendengarnya. Jadi, siapkan diri kalian, karena pikiran kalian akan terbuka dengan cara yang baru. Mari kita mulai perjalanan menembus misteri waktu ini. Fakta pertama yang akan kita bahas adalah durasi 1 hari di bumi sebenarnya terus bertambah panjang. Mungkin kedengarannya tidak masuk akal, tapi ini adalah fakta ilmiah. Penyebabnya adalah fenomena yang kita lihat setiap hari. Pasang surut air laut, gaya tarik gravitasi dari bulan tidak hanya menarik lautan, tapi juga menciptakan gesekan dengan dasar laut. Gesekan inilah yang secara perlahan tapi pasti memperlambat rotasi bumi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa setiap abad panjang hari kita bertambah sekitar 1,8 milidetik. Mungkin angka ini terdengar sangat kecil dan tidak terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi coba bayangkan dalam skala waktu geologis, saat dinosaurus masih berkeliaran di bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, 1 hari hanya berlangsung sekitar 23,5 jam. Artinya, dalam jutaan tahun ke depan, 1 hari di bumi bisa jadi 25 jam atau bahkan lebih. Ini adalah pengingat bahwa alam semesta kita selalu dalam keadaan berubah. Bahkan hal yang kita anggap paling konstan, seperti panjangnya hari. Selanjutnya, fakta kedua yang akan membuat kalian tercengang. Waktu ternyata bergerak lebih lambat di puncak gunung dibandingkan di pantai atau permukaan laut. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah konsekuensi nyata dari teori relativitas umum Albert Einstein yang brilian. Einstein mengajarkan kita bahwa gravitasi bukanlah sekadar gaya tarik, melainkan kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Semakin kuat medan gravitasinya, semakin melengkung ruang waktu. Dan akibatnya, waktu berjalan lebih lambat karena gravitasi sedikit lebih lemah di ketinggian yang lebih tinggi. Seperti di puncak Gunung Everest. Waktu di sana berjalan sedikit lebih cepat dibandingkan di permukaan laut, di mana gravitasinya lebih kuat. Perbedaannya memang sangat kecil, hanya dalam hitungan nanodetik, dan tidak akan kita rasakan secara langsung. Namun, efek ini yang dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi sangat nyata dan harus diperhitungkan dalam teknologi presisi tinggi. Seperti sistem GPS, satelit GPS yang mengorbit jauh di atas bumi harus terus-menerus menyesuaikan jam atom mereka agar tetap sinkron dengan waktu di darat. Tanpa koreksi ini, sistem navigasi kita akan meleset beberapa kilometer setiap harinya. Jadi, lain kali kalian mendaki gunung, ingatlah bahwa secara teknis, kalian menua sedikit lebih cepat daripada teman kalian yang sedang bersantai di pantai. Fakta ketiga, mungkin sesuatu yang sering kita lihat, tapi jarang kita pertanyakan. Kenapa jam analog yang kita kenal punya 12 angka? Bukan 24 September T format waktu digital. Jawabannya membawa kita kembali ke peradaban kuno, jauh sebelum era digital. Sistem 12 jam berakar dari cara orang Mesir kuno membagi hari. Mereka membagi periode siang hari menjadi 10 jam, ditambah 1 jam untuk fajar dan 1 jam untuk senja, total 12 jam. Malam hari juga dibagi menjadi 12 jam, berdasarkan pengamatan posisi bintang-bintang. Jadi, totalnya menjadi 24 jam. Tradisi membagi hari menjadi 2 siklus 12 jam ini kemudian diadopsi oleh peradaban Yunani dan Romawi, dan terus berlanjut hingga ke era jam mekanis pertama di Eropa pada abad pertengahan. Para pembuat jam pada masa itu merancang jam dengan dial 12 jam karena lebih simpel secara mekanis dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sistem ini terbukti sangat efektif dan intuitif, sehingga terus bertahan hingga sekarang, berdampingan dengan format 24 jam yang lebih umum digunakan dalam konteks militer, penerbangan, dan sains. Fakta keempat ini ada di dalam diri kita
Masing-masing, percaya atau tidak, semua makhluk hidup, termasuk kita manusia, memiliki jam internal bawaan yang canggih. Jam biologis ini dikenal sebagai ritme sirkadian. Kata sirkadian berasal dari bahasa Latin, circadium, yang berarti sekitar 1 hari. Ritme ini adalah siklus alami yang mengatur berbagai proses fisiologis dan perilaku kita dalam periode kurang lebih 24 jam. Jam internal ini berpusat di bagian otak yang disebut nukleus suprachiasmatic yang peka terhadap cahaya. Saat mata kita mendeteksi cahaya, terutama di pagi hari, sinyal akan dikirim ke jam utama ini untuk mengatur ulang dan menyinkronkan seluruh ritme tubuh. Ritme sirkadian inilah yang membuat kita merasa mengantuk di malam hari dan terjaga di siang hari. Ia juga mengatur suhu tubuh kita, pelepasan hormon seperti kortisol dan melatonin, nafsu makan, hingga performa kognitif. Gangguan pada ritme sirkadian, misalnya karena kerja shift malam atau jet lag, bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Ini menunjukkan betapa terikatnya kita dengan siklus alami siang dan malam di planet ini. Dan fakta kelima, yang terakhir, adalah salah satu yang paling aneh. Para ilmuwan terkadang harus menambahkan 1 detik ekstra ke dalam kalender kita. Detik tambahan ini disebut detik kabisat atau leap second. Kenapa ini perlu dilakukan? Ini semua demi menjaga 2 sistem waktu yang berbeda tetap sinkron. Di satu sisi, kita punya waktu atom internasional yang diukur oleh ratusan jam atom di seluruh dunia. Jam atom ini sangat presisi, tidak akan meleset sedetik pun dalam jutaan tahun. Di sisi lain, kita punya waktu universal terkoordinasi UTC yang menjadi standar waktu dunia dan didasarkan pada rotasi bumi. Seperti yang sudah kita bahas di fakta pertama, rotasi bumi tidak konstan, ia cenderung melambat secara tidak teratur. Untuk memastikan bahwa jam kita tetap sesuai dengan posisi matahari di langit, para ilmuwan di International Earth Rotation and Reference System Service sesekali menyisipkan detik kabisat ke dalam UTC. Ini biasanya dilakukan pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember. Jadi, pada hari itu, jam akan menunjukkan jam 23 lewat 59 menit, 59 detik, lalu jam 23 lewat 59 menit, 60, sebelum akhirnya berganti menjadi pukul 0. Ini adalah cara cerdas untuk menjembatani kesenjangan antara waktu buatan manusia yang super presisi dan waktu alami planet kita yang dinamis. Nah, itu dia 5 fakta unik tentang waktu yang semoga bisa memberikan kalian perspektif baru. Dari hari yang semakin panjang, waktu yang bisa melambat, hingga detik ekstra yang disisipkan diam-diam. Ternyata waktu jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita duga. Mana fakta yang paling bikin kalian kaget? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa simpan video ini supaya bisa ditonton lagi nanti. Dan yang terpenting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.